apa Eh, ya? iya, saya single parent sih Kak Lisa. Jadi ini sebenarnya pengen apa ya? Ada teman dekat saya itu kan non Muslim, tapi pengen tahu gitu kalau untuk mualaf itu apa saja yang harus dilakukan gitu Ustadz Oke, baik. untuk Sebelum laki-laki Ustadz ya. Hanafi menjawab, izin saya tanya lagi, Kak Japa. Sudah sejauh mana memang dia untuk keseriusannya sama Kak Japa ini? Karena saya sama-sama wanita ya. Kita sama-sama wanita Eh, dan Kalau untuk serius, kakak juga muslim. Bismillah mudah-mudahan serius. Iya, mudah-mudahan serius Kak Lisa. Jadi sebenarnya untuk kali ini sedang meraba-raba mau nanya kemana gitu. Maksudnya saya sendiri juga mau mengarahkannya itu agak sedikit belum ini banget gitu. Kalau untuk laki-laki itu harus seperti apa gitu. Jadinya kebetulan saya ini tadi scroll-scroll ada room ini saya dengarkan di bawah gitu. Lalu saya mendengarkan agak lama tentang apa roomnya Kak Lisa ini terus akhirnya saya pengen coba nanya sama Ustadz Hanafi gitu maksudnya. Oke, baik. Ustadz Hanafi bisa langsung saja dijawab untuk itu. Silakan Ustadz. Jadi Mbak Java, saya selalu husnuzon. Kita harus belajar Iya, sebagai umat Nabi itu disuruh diperintahkan untuk baik sangka. iya. Walaupun memang fakta realita di lapangan nggak bisa dipungkiri. Saya dari tahun 90-an, pondok pesantren saya di belakang Universitas Kristen Indonesia di UKI di Cawang. Itu banyak sekali kejadian yang namanya cara untuk mengkristenkan para wanita itu dengan cara dihamili atau dengan cara dinikahin habis itu pindah balik lagi. Itu dengan modus cinta lah gitu. Nah, itu Masya Allah. namanya menghamilisasi apa, kristenisasi atau menghamilisasi apa. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya dari non Muslim dari Kristen pindah ke Islam nanti Kristen lagi begitu atau bagaimana? Ya, jadi dia biasanya dia tuh udah mendapatkan cintanya wanita nih. Ya berjalan tuh nggak apa-apa, dia berjalan setahun 2 tahun, udah masuk nikah, tiba-tiba nikah secara Islam. Ada yang kasih segitu nikah dia secara Islam, masuk Islam dia. Tiba-tiba dia nggak lama udah punya anak ya, udah hamil, lagi kondisi hamil. Bukan setelah brojol dari kondisinya hamil. Adalah keributan dia masuk Kristen, dia Kristen lagi kembali. Nah, yang di sini lagi hamil mau nggak mau kan gitu. Nah, ada juga yang Itu modelnya pacaran, hamil, nuntut, ya harus ikut Kristen. Ada banyak, tergantung lihat situasi kondisi. Ya jadi ada banyak kayak model kayak gitu. Makanya banyak orang yang bertanya, Ustadz, calon suami saya Kristen, ini gimana Ustadz? Tapi saya udah niat mau nikah ini beneran gitu. Terus saya bikin begini kalimatnya. Kamu tahu nggak? Dia nyari Tuhan aja salah gitu loh. Milih Tuhan aja salah, apalagi milih kehidupan untuk cari yang benar. Itu logika kan? Logika. Ya. Orang Tapi milih Tuhan aja begini. salah, apalagi menentukan satu keputusan yang urgent. Milih yang sangat urgent aja keliru. Iya, Gitu. tapi maksud saya mungkin ya Ustadz dari semua orang di dunia ini mungkin nggak semua orang seperti itu Ustadz Saya mungkin. bilang tadi gitu. Saya bilang tadi kita Iya, baik sangka saja. Saya bilang iya husnuzon. berhusnuzon, Kalau iya nanti benar. caranya kan yang tahu kan Mbak Japa, karena Mbak Japa yang dekat sama dia Iya, kan. Nah, ketika heeh. pendekatannya itu dengan bahasa masa ya kita nyembah anak orang, kan gitu. Masa Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha suci, mau ngapain ujuk-ujuk masuk ke rahimnya perempuan? Nah, itu kan logika namanya. Iya, Gitu loh. Masya Allah. Iya. Iya. oke, Mau Eh, baik. ngapain ke situ? Tuhan tuh maha suci, maha besar. Tuhan betul gitu ya. Itu logika gitu. Makanya ketika dia sudah menemukan lalu siapa Tuhan gitu loh. Kalau memang Allahmu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allahmu Tuhan tuh di mana tempatnya? Kalau Allahmu tuh Tuhan, seperti apa rupanya? Kita jawab sebagai muslim, wahai abangku, wahai saudaraku, wahai sayangku, wahai ayangku, atau manggil apa itu. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Kau punya mama bikin bolu, mak bikin bolu, mak. Iya, muka kau kayak bolu, mak. Tersinggung mama kita. Bolu ciptaannya mama, kenapa muka mama jadi bolu? Kesinggung, apalagi Tuhan. Tuhan harus sama seperti ciptaannya, kesinggung lah. Ya kan? Nah, nanti ketika dia mau mualaf gimana syarat utama? Ya syahadat. Bunda Japa masuk di komalnya Bunda Lisa gini, nanti ada cowoknya on cam, nanti kita syahadatkan, atau nanti di komalnya ada Bang Zuma, biar nanti dapat
nanti kan pada saat nikah itu nanti KTP-nya Ustadz Hanafi, mohon maaf kalau dari saya ya, saran saya nggak usah buru-buru untuk mensyahadatkan beliau. Beliau itu diarahkan aja dulu untuk kebenaran. memahami tentang Islam itu dulu. Jadi arahkan dia untuk memahami tentang Islam itu, cari guru, cari ulama yang bisa menuntun dia ke Islam yang sebenarnya. Minta dia untuk membaca Alkitab Al-Quran tersebut. Sekarang kan Al-Quran itu ada terjemahannya, tapi hati-hati banyak yang dipalsukan sekarang. Jadi pastikan itu asli, seperti itu. Itu sih kalau dari saya, Kak. Karena saya juga memilih Islam, mengenal Islam itu membaca dari terjemahan, dan saya punya gerakan yang namanya Teman Belajar IBH, Inspirasi Berani Hijrah. Itu rata-rata mereka kami arahkan untuk membaca Al-Quran. Dan sedikit dari mereka itu yang sudah paham dengan itu, dan mereka juga mengarahkan yang nonis-nonis lainnya yang tadinya membenci Islam, tapi setelah mengenal Al-Quran, isi dari Alkitab Islam tersebut, mereka menjadi cinta, yang tadinya membenci jadi pecinta. Dan alhamdulillah setiap harinya di Kampung Mu'alaf itu selalu ada orang yang bersyahadat. Jadi begini Kak Lisa, sedikit ya Kak Lisa, sedikit saya jadi beliau ini sebenarnya sudah sering ikut lintas agama seperti ini, dan jadi mendengarkan begitu. Kemarin sempat tanya dengan saya, apakah kalau kamu ngaji tahu artinya semua, kata dia gitu. Kemarin sempat dibahas arti-arti ajari Al-Quran gitu, kata dia gitu. Terus udah ya memang baru belajar, sama saya pun juga masih banyak belajar gitu tentang Al-Quran kan, walaupun bisanya ngaji sedikit-sedikit gitu kan. Nah, terus maksud saya pertanyaannya seperti gini, Ustadz. Apakah boleh, Ustadz? Apakah tidak ada peraturannya ketika orang sudah mu'alaf bersama kita yang Muslim ini kembali lagi ke agamanya dia itu memang nggak diatur sama pemerintah, atau seperti apa, Ustadz? Atau langsung boleh, atau bebas aja, atau seperti apa? Undang-undang itu nggak mengatur sampai sedemikian, nggak boleh kamu udah Islam harus Islam, udah Kristen harus, nggak boleh. Itu hak prerogatif masing-masing. Haknya mereka mau pindah lagi, mau pindah lagi, hak mereka, gitu loh. Makanya teliti dahulu, ya jangan sampai beli karung dalam kucing, kucing dalam kucing ya, karung dalam kucing, kucing dalam karung, ya kucing dalam karung. Teliti dulu, jangan tiba-tiba, Ustadz saya sudah nyaman. Hello, kenyamanan tuh terkadang hanya modus. Kalian wanita, kenapa saya selalu tiap hari saya buka komal? Selalu komal saya hampir 80-90% itu perempuan, mama, khususnya single parent. Makanya komalnya Muhammad Hanafi, Ustadz Hanafi selalu kos-kosan janda tuh. Karena saya pengen wanita tuh cerdas. Saya pengen para wanita-wanita muslimah tuh cerdas. Karena kalian itu pilar dunia. Kalian itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak. Dan tahu ndak, kalian tuh bukan hanya sedang membangun rumah tangga loh, tapi kalian wahai para wanita sedang membangun peradaban dunia, karena tergantung daripada wanitanya. Makanya saya cerewet, wanita jangan tiba-tiba saya udah nyaman, Ustadz. Kenyamanan kadang modus. Kamu harus pandai-pandai mengontrol hati. Nggak masalah lu mau dekat sama siapapun, nggak ada masalah, tapi jangan on. Jangan on. Jangan sampai membesarkan ekspektasi tanpa adanya komitmen dan bukti. Karena semakin lu dibuat nyaman, semakin besar harapan lu sama dia, akan semakin besar pula peluang lu untuk kecewa dan sakit hati. Paham sampai situ? Paham, ya. Paham sekali saya. Karena wanita juga itu dihancurkan oleh perasaannya ya. Jadi wanita itu dihancurkan oleh wanita perasaan. tuh hancur gara-gara ketidakcantikannya, karena nggak ada kerjaan, karena miskin, nggak ada. Wanita tuh hancur karena perasaannya, karena dia nggak bisa mengendalikan perasaan. Makanya hampir 90% kalau laki-laki selingkuh dia akan kembali ke istri dan anaknya. Tapi kalau wanita yang selingkuh hampir 90% dia akan meninggalkan anak dan suaminya demi selingkuhannya karena pakai perasaan. Iya. Betul. Betul. Jadi makanya sekarang saya juga di sini di ruang diskusi Dayak Kalimantan ini, di ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini mengajak teman-teman yang wanita-wanita pada umumnya, khususnya begitu ya, untuk cerdas teman-teman. Kita sekarang itu bukan hanya pakai hati, bukan hanya pakai perasaan, tapi pakai logika, pakai otak kita juga. Kita harus kuat, kita harus cerdas, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Jangan sampai kita berharap kepada laki-laki, karena berharap kepada makhluk itu adalah sama saja kita sedang menyiapkan kekecewaan. Jadi kekecewaan yang direncanakan sebenarnya begitu.
Nah, seperti itu Kak Jupa. Lebih baik Jadi, menerobos hujan, Kak.